Oh halo. Nggak ke Gili kak. Gili males ah. Nggak seru. Seru sih sebenarnya. Tapi banyak ini hal-hal yang bikin kita nggak enjoy. Kenapa tadi laptopnya mati? Nggak tahu. Dapat violation, pelanggaran. Padahal nggak ngelanggar apapun. Nggak ngerti aku. Di mana kau mak? Di Batam sayang. Belum tidur kak? Belum. Iya kan? Iya nggak sih? Iya kan? Yoke udah keluar mak? Belum sayang. Tanggal mak pesta perihal Lina Mukherjee. Kenapa emang Lina Mukherjee? Iya, pelanggaran violation. Padahal emang gak ada violation apapun. Violation apaan? Gara-gara ngomong, aku bilang gara-gara violation pelanggarannya katanya gara-gara aku ngomong ada videonya kan, kita review kan. Gara-gara aku ngomong, iya aku bilang kalau DJ cewek itu banyak duitnya. Makanya aku tahu gaji DJ berapa. Aku bilang kayak gitu kan. DJ cowok itu duitnya tuh nggak sebanyak DJ cewek. Itu yang nggak masuk reviewnya, yang pelanggarannya. Coba, violationnya di mana? Pelanggarannya di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Gak ngerti lagi aku sama TikTok itu. Gak bisa hello from Malaysia. Hai Malaysia, apa kabar? Malaysia ke mana kak? Lina Mukherjee, duta pergaulan bebas, mengaku hamil tanpa nikah. Mak biarin aja lah sayang. Itu hidup dia. Itu hidup dia. Kita tidak bisa menjudge hidup orang lain yang ya kalau emang dia happy, ya it's okay. Biarin aja. Kan yang kalau misalkan dia hamil, nanti yang lahiran kan bukan kalian yang bayarin. Dia bayar sendiri. Kan? Dia hamil juga badan-badan dia. Jadi biarkan saja. Jadi yang aku nggak mau berkomentar apapun, nggak punya tanggapan apapun gitu loh. Itu hidup orang lain, bukan hidupku. Baru ngecas kayaknya, tenaganya power. Baru bangun tidur. Aku bangun tidur ceritanya. Mau keluar lah kita ini karena aku sama Eji kan. Tiba-tiba Eji ditelepon sama bosnya. Bosnya suruh entertain Temong. Akhirnya udah dia pergi, tapi katanya paling ini kalau biasa mereka sampai jam 1 sampai jam 2 mak katanya. Ya udahlah. Akhirnya aku hanya di kamar. Nggak kemana-mana. Katanya kalau misalkan nanti jam 1 dia selesai, jam 1 jam 2 selesai, Eji jemput kita mau keluar gitu. Gap Batam sekalian Singapura ya. Tinggal nyebrang. Iya, Batam ke Singapura nyebrang 40 menit aja. Kak Gap kewong pakai lotion Marina oke nggak? Kewong pakai lotion Marina. Maksudnya apaan? Oh halo. Oh halo. Lotion Marina ini lotion Marina. Kewong, maksudmu kawin? Kawin, menikah gitu. Menikah ini dijadiin hantaran. Boleh-boleh aja sih, semampu kalian aja lah. Iya kan? Kaget. Tadi aku lagi menanggapi masalah Erika itu di TikTok. Lagi seru banget. Ya, viewernya udah 900 lebih. Aku lagi ngoceh, tiba-tiba langsung kena pelanggaran. Udahlah, capek aku. Besok aja lah aku buat konten aja ya. Dibuatin konten aja ya, tanggapanku ya. Tanggapan dari Mak Wegum nih ya, dari orang-orang yang banyak perselingkuhan, ya kan? Banyak perselingkuhan, orang yang hamidun. Semuanya nanti tanggapannya ada dua sisi ya, tanggapannya dua sisi. Ada yang negatifnya sama positifnya gitu. Jadi bukan tanggapannya yang full negatif atau full positif gitu, tapi ada dua sisi yang kalian bisa bisa nilai sendiri gitu loh, bisa nilai sendiri dari dua sisi kalian juga gitu sih ya kan.
Maksudnya dijadiin lube, Kak. Dijadiin lube. Marina, panas dong sayang. Iya kan? Panas dong. Modal beli, murah. Murah. Lube itu murah. Beli aja di ini, di mana? Di Indomaret, Alfamaret. Yang Durdur, merek Durdur, ya kan? Merek Maduri Dixit itu murah. Murah, secuil aja gini, secuil nih. Plik gitu, secuil di ujung kayak gini. Flex gitu, langsung kayak gitu. Udah murah itu. Ngapain pakai ini? Panas, nanti melepuh. Ya, emang kau pengen lubang pentongmu jadi putih gitu kan? Iya. Kau memang pengen lubang pentongmu jadi putih gitu. Iya, jadi kau kasih Marina gitu. Ya kan? Sekalian aja kau pakai ini nih. Styling gel. Ya kan? Enak banget dong, Kak, biar blush masuknya. Iya, harus pakai lub-lub. Mama, apalagi sih kau? Bersih kali. Udah kau kerja aja, fokus. Kenapa sih? Kayak ngeganggu hidupku terus gitu. Kenapa? Kaku dong pakai styling gel, ya kan? Iya kan? Biar kayak menjepit gitu kan? Biar kayak menggigit gitu kan? Iya kan? Aku meledak, mau pamer dikit. Meledak kalau kau nggak transfer aku percuma, Cong. Ya kan? Kalau kau meledak, Mak, aku meledak. Ku kirim ya sekarang ya. Dapat notif, senang aku. Mak, cek mutasi gitu. Cus. Buat jajan besok. Cus. Aku cek mutasi nih. Cus. Keras kerut dong, ya kan? Iya kan? Cus lah, aku cek mutasi nih. Kau pun cucu Asus. Cucu apa, jeng? Aku lo di Batam, memang ngapain aku? Cucu apaan? Cucu apaan aku di kamar? Aku di kamar, lelah baru bangun tidur. Cucu apaan aku? Dar. Kau pikir aku tembak-tembak dong? Kak Gap kayaknya lagi bahagia. Nggak lagi bahagia juga. Cuma mau ngapain, sedih-sedih. Terus aku lagi nangis gitu. Kayak gitu kan nggak mungkin juga. Lagi bosen aja guys. Lagi bosen di rumah sendirian. Eji pergi. Kak, maaf bajunya terbuka. Iya, ini terbuka mulu. Si Eji nggak tahu ngasih dasternya dasar apa lagi ini. Terbuka terus. Iya kan? Hormonnya lagi bagus ya, Mak. Udah lama aku nggak hormon. Lama kali aku udah nggak hormon. Nanti aku minggu ini suntik hormon. Lagi bagus banget moodnya ini. Enggak, aduh. Capek. Gimana sih? Emang aduh bunyi kayak gitu kan. Emang gimana gitu. Habis suntik hormon. Enggak. Udah lama aku gak suntik hormon. Mak, laki minta ebol. Terus ilfil nggak sih kalau ngebol tekencet? Ya ilfil lah. Sampai tekencet-kencet, suruhlah teberi dulu. Iya kan? Mak, kenapa Miss Youth Capri tadi nggak ada? Karena Sania tadi dia graduation, dia hari ini tuh graduation. Karena dia ketua OSIS, dia juga singer, dia juga pianis, jadi dia ngisi acara. Jadi dia nggak bisa karena waktunya bentrok. Jadi bukan Miss Youth Capri aja nggak datang. Tadi Miss Youth Capri nggak datang, Miss Youth Jateng nggak datang. Banyak, ada berapa? Ada 5 provinsi nggak datang. Karena kan cuma preskon. Kalau preskon itu tidak mengurangi nilai. Ayo jumpa di mana sayang?
ya kan? Di perapatan, pertigaan, di rumah kamu, ya kan? Lagi berseri-seri Mak Gebi. Kalian ini ya, aku marah-marah salah. Aku berseri-seri salah. Aku bahagia salah. Mau kalian apa? Apa mau kalian? Sister Hong pakai hormon apa sih, Ma? Dia pakai hormon sembako, Sister Hong. Gak ada lawan dia. Dialah pemenangnya, tong dari segala tong, ya. Siapapun yang merasa tong pewong tidak akan bisa menggeser Sister Hong. Sister Hong the one and only, ya kan? Nyata Sister Hong, ya kan? Ya. Surya. Ya. Mak, mau lihat Kak Gap ngewong. Ih, gila-gila kalian. Gak berani aku, guys. Aku tuh banyak, guys. Aku tuh agent OF ya. Banyak banget ngajakin, ayolah join katanya. Ya, ayolah join sama agensiku gitu kan. Cuma gak berani aku. Gak berani apa sama abangku nggak boleh pulang ke rumah aku. Gimana preskon Miss Youth? Ih, meledak. Preskon Miss Youth meledak ya. Terus datang lagi kan folder Miss Youth itu kan dengan apa namanya? Dengan apa sih namanya? Apa tadi aku bilang? Apa aku tuh bilang? Speechnya ala-ala Bunda Elvi Sukaisih ya kan? Bergetar gitu kan. Miss Youth 2025. Iya kan? Bergetar ya kan? Gue iya, Bunda Elvi lo pakai baju putih. Iya kan? Surya, anak emak, bedakmu keputihan nak, kayak Sister Hong. Bedakmu keputihan, setmu keputihan nak, kayak Sister Hong kau. Jangan ya nak. Sister Hong the one and only. Dia tidak boleh tersaingi. Sister Hong, sistem bayarnya seikhlas hati, ya kan? Bayarnya pakai sembako dia loh. Mak, kalau ngewong suaranya gimana? Suaranya? Ya mendesah lah. Ngapain pakai suara? Gitu aja. Mak, kalah saing sama Sister Hong. Dia the one and only. Udah aku bilang dia the one and only. Nggak ada yang bisa ini dia. Nggak ada yang bisa menggeser dia. Auto Surya cari kaca. Udah dia dalam aku DM. Aku bilang sukses. Tapi untuk first edition ya, untuk first edition Miss Youth keren banget. Tadi bener-bener untuk pressconnya aja keren. Makanya aku bilang proud sama Surya. Aku bilang the best. Aku bilang udah keren, masyum ta'ala iya. Cuma aku bilang saat kau tadi pas ini, kau kayak apa Bunda Elvi, aku bilang. Kau kayak Bunda Elvi, aku bilang kayak gitu. Udah gitu, bedakmu aku bilang setnya keputihan, aku bilang anjing katanya. Kayak Sister Hong. Sister Hong gampang BAB deh, iya kan? Sister Hong itu sehari berapa ini ya? Berapa kenti ya? Enak loh dia nggak perlu pergi ke minimarket loh. Sister Hong itu nggak pernah beli ke minimarket. Jadi setiap hari ada yang bawain dia kongguan, minyak goreng gitu kan, semangka, buah pir, beras, ikan. Yang cantik Sister Hong itu ya. The one and only memang dia. Nggak bisa digeser. Iya kan? Siapa yang ngerasa cantik? Hah? Bisa kau? Ya, dari 2022 ya dia. Bisa kau? Dari 2022 sampai ke 2024 ya. Hampir 2000 ya. Yang bawain kau sembako. Bisa kau? Iya. Iya kan? Bisa kau? Sister Hong the bestnya kan? The one and only. Udah aku bilang dia the one and only. Nggak bisa. Hidungnya cantik kali masa sih?
Iya. Labu minyak goreng. Iya. Cucok kan dia kan. Kak Gap salpok sama bulu matanya cantik Ini bulu mata Eji guys. Aku udah nggak les, lagi istirahat. Makanya aku bilang dia ada bulu mata, nggak ada katanya. Dikasihlah bulu mata kayak ini. Ketebalan. Mak berguru sama Sister Hong. Nggak lah guys. Nggak mau lah aku berguru sama Sister Hong. Tapi emang ya, yang ngewong dia, aku kan udah nonton aku. Kau bayangin aja sampai subuh, sampai pagi aku sama Marisa nge-scroll Twitter. Cari videonya, dapat kan banyak kami nonton videonya. Sampai no candy loh, skin to skin loh. Ya, rata-rata hampir semuanya skin to skin. Skin to skin loh, dan ganteng-ganteng. Jadi kayak aku mikir, ini Lekong apa penglihatannya gimana? Apa ada ilmu sirep si Serhong ini gitu? Dia apa punya ilmu sirep gitu? Masa bentukan kayak gitu loh guys? Bentukan si Serhong loh, yang bedaknya kayak tepung maizena. Ya kan? Bedaknya kayak tepung maizena, badannya itu gagah begini. Kok nggak pecah ya? Nggak pecah ya, kita aja yang cantik aja kadang-kadang Lekong masih kayak gini. Ya lady boy, kayak gitu kan. Ayu trans, kita aja masih pecah. Kurang cantik apa kita? Kurang mungil apa badan kita? Ya kan? Masih pecah loh. Tetong udah dikeluarin, ya kan? Rambut udah cantik-cantik, badan udah kecil-kecil, berhormon semuanya. Suara udah tong pewong, muka nggak perlu pakai bedak. Tetap kadang-kadang Ayu trans pecah masih. Sister Hong nggak pecah. Hah? Bisa kali bayangin Sister Hong nggak pecah, bedaknya kayak tepung maizena, kayak mau buat kue donat pingkan mambo. Nggak pecah. Itu laki buta, bodoh atau apa gitu. Aku masih bingung. Juara loh, diganteng-ganteng loh ya. Ganteng-ganteng dia. Sampai kata Marisa, mak ganteng-ganteng kali lah yang ngewong dia ya. Iya lo, ganteng-ganteng lo. Ku akui memang Sister Hong juara. Juara Sister Hong ya. Sister Hong memang Miss International Queen China dia. Dia the best. Ya kan? Ya kan? Berarti coba berarti aku mau konsep-konsepku kayak gitu aja lah. Ya kan? Aku konsep-konsepku nanti ala-ala Asia kayak gitu aja. Rambut pakai poni, bedak tebal gitu kan, bedak tebal kayak dikasih tepung gitu, bedak putih tebal, pakai baju tertutup-tutup gitu kan. Kayak gitu aja lah konsepku ya, biar nggak pecah lubang ya. Iya kan? Kan Gretong, Mak. Ya Gretong juga ada konsepnya gitu loh. Ih, gimana ya? Ya Gretong juga ada konsepnya, guys. Itu emang Lekong nggak ngerti juga. Tapi kan nggak Gretong juga, dibawain sembako, dibeliin buah. Rata-rata seleb TikTok, polisi, influencer. Iya kan? Iya kan? Gaby Hong, Yui Choi. Hancur-hancur itu Bu Oli tanya. Enggak gedong-gedong sih. Yang gedong tuh yang apa, Dilto. Si Dilto tuh gedong, guys. Dilto yang bilang, yang bilang apa? Yang giniin bedaknya. Kayak gini, mukanya gini. Kayak gini dicek kan. Ini tepung apa kata yang Dilto itu kan. Intinya Sister Hong ya kan. Sister Hong yang dipegang sama Dilto itu yang gini, dipegang sama gini. Ini tepung apa di mukamu kayak gitu kan? Terus dipegang-pegang kayak gitu. Nah, itu gedong. Yang ganteng aku suka, yang ganteng berewokan, yang ganteng kali itu. Nah, itu kelinci. Terus ada lagi Dilto lagi, satunya lagi yang pakai jaket hitam. Yang pakai jaket hitam, yang nggak pecah itu, nggak retak, nggak geser.
Itu tong pewong, itu gedong. Gedong tapi Hitachi kali kentinya. Hitachi kali kentinya. Diltul itu gedong-gedong. Mahasiswa itu ya. Mahasiswa kayaknya ya. Bagi link mah ada di ini. Aku aja ada follower yang ini. Yang ngirimin aku cek di Twitter. Nontonnya di mana? Di X. Gimana ya? Apa namanya ya? X-nya ya? Ada yang mukanya kotak juga. Gedong, Mak. Mana ganteng lagi. Ada yang badannya besar kali. Yang viral, yang ganteng. Yang anak gym. Yang badannya gini. Kentongnya melengking. Mengaung kayak serigala. Kentongnya itu bener-bener yang tuk gitu. Melengking kayak serigala. Itu tuh ada tuh yang badannya nge-gym. Yang ganteng pakai kacamata. Iya kan? Iya kan? Sister Hong, emaknya bubu. Iya. Sister Hong emaknya lah bubu katanya. Mak wajib buat apa? Buat apa? Buat video. Tetap Mak Rini juaranya. Aku udah nonton. Sebagian aku udah nonton, tapi nggak sampai ribuan. Yang udah aku tonton itu 20 video lah aku dapat. 20 video ada aku dapat. Aku tonton. Ada yang nyengir. Yang 3D 2. Kayaknya kayak kuli-kuli, entah kayak kuli-kuli ini kayaknya. Kuli-kuli pengantar apa? Daging babi di pasar-pasar kayaknya 2. Dia berdua nih kayak bodoh-bodoh. Terus yang satunya nyengir. Yang satunya lagi diesong, terus satunya lagi ngewong. Pas yang lagi ngewong gini nih. Kayak gini nyengirnya kayak. Katanya kayak dulan dia. Gini nih. Kayak gitu. Lucu deh yang berdua itu. Kayak bodoh-bodoh. Ada yang 3D yang berdua. Terus ganti-gantian mereka. Skin to skin juga. I'm with Jade now sayang. Salam sama Jade, Mak. Yang emak nggak dayang-dayangnya dia menari. Iya, emak kirim linknya, Moy. Nggak dapat kami nyari itu. Aku sama Marisa nyari itu. Yang dia menari-nari itu loh. Yang dia menari-nari kayak gini. Kirim linknya. Aku mau linknya itu. Sama mak aku juga nonton. Lebih dari 20 ada yang nung-nung kayak kodok kawin. Masa sih? Kirim linknya. Kirim. Cus. Di DM. Ada yang bawa durian si tua. Mana sih? Iya, yang ngesong Sister Hong itu aku cari nggak dapat. Yang ngesong Sister Hong itu aku cari nggak dapat. Kirimlah linknya. Yang Sister Hong diesong sama dia. Kecot gitu diesong. Kirim ke aku ya. Iya ya, Sister Hong itu mirip Mak Rini kalau pakai poni. Kan Mak Rini kan kalau lagi diponiin gitu mirip loh Sister Hong. Konten di tele atau di X? Di X. Aku nontonnya di X. Ada yang nyesong udah keluar aja, Mak. Banyak, rata-rata kelewong. Berarti kan tamu-tamunya rata-rata pada mau, nggak maksa. Ya karena gretong itu kali ya. Ya kan? Karena konsepnya kan gretong kan. Pikir lekong udahlah gretong. Datang bentukan kau kayak labubu. Bentukan kau kayak labubu udahlah. Namanya juga gretong kan.
Udahlah, hajar baik lah. Karena dia tuh pinter, guys. Dia nge-guide itu tuh lekong-lekong tuh musim winter kayaknya. Karena dia kan pakai full stocking kan. Lekong-lekong yang datang kuliah tuh pakai baju tebal. Kayaknya winter. Kalau winter kan lekong-lekong kan di Cina kan dingin kan, Shangri-La kan. Kalau lagi winter kan, lekong-lekong kan pengen ngewong aja bawaannya. Makanya ada repeat order. Ada yang repeat order. Pengen ngewong aja tuh kalau misalkan kayak dingin. Nah, dia pinter tuh. Jadi kayak ala-ala kayak misalkan kayak nggak buka baju full karena kan lagi winter kan dingin kan. Jadi lekong-lekong juga pikir udahlah, karena mungkin udahlah bentukan kok kayak labubu kayak hantu Squid Game udahlah gretong ini aku cuma bawain buah semangka, ya kan? Bawain minyak goreng. Udahlah hajar baik lah, yang penting aku ngewong, pikir lekong-lekong kayak gitu kali ya kan. Si VP udah nggak kerja di Sapphire, sudah dipecat. Sudah dipecat secara tidak hormat. Kemarin Udun ketemu sama salah satu staf di Sapphire. Dia sudah dipecat secara tidak hormat. Dan tidak boleh menginjakkan kaki lagi ke Sapphire Group. Masalahku sama Sapphire udah clear. Jadi nanti kita bakal ketemu mau sama Sapphire Group bakal apa namanya, ketemulah gitu untuk mereka apologize. Si VP kemarin udah ketemu juga sama Udun bom di depan orang banyak di apa sih tempat gym Obsidian. Dibom sama Udun. Kau dicari Gaby Vesta kata Udun. Dia kabur. Terus dia bilang ngomong apa gitu, dan pokoknya ngomong tinggi lah kata Udun. Tapi kau kan maling kata Udun. Kau kan maling katanya. Aku nggak ada maling loh. Katanya aku ngelihat loh videonya, katanya salah satu orang yang yang ngeliatin ke aku, dia bilang kau maling tas Hermes, dia bilang, dan kau maling gelang temanmu sendiri, gelang berlian temanmu sendiri. Akhirnya dia kabur langsung. Udun bom depan orang rame dengan suara Udun. Kalian tahu kan suara Udun itu pakai toa masjid kan. Mak hidung baru. Iya sayang. Cucok. Iya kan? Cucok. VV si paling Miami. Iya, dia bilang, aku juga mau pindah ke Amerika. Dipikirnya mudah kali dapat green card pindah ke Amerika. Apalagi era Trump kayak gini. Aku juga mau pindah ke Amerika. Mau ngapain kalau di Amerika? Ya. Ngelontong. Ngikut lekongmu yang doyan syong itu. Lekongnya itu doyan war guys. Lekong yang sama dia itu, yang pacaran sama dia sekarang, itu doyan war. Udah pernah sama Marisa, udah pernah sama aku, doyan war. VP mau masuk Eros University ya kan? Mau ngapain kok ke Amerika? Jadi lon. Mau pindah ke Amerika katanya. Dipikirnya gampang kali ke Amerika itu ngurus green card. Kalau kau nggak ada uang untuk bayar lawyer ngurus green card, mana bisa? Nggak akan bisa. Kalau kau punya laki pun, kalau nggak ada, kalau kau nggak menikah resmi, nggak akan bisa dijamin untuk tinggal di sana. Apalagi sekarang era Trump. Jadi tentara sama dia. Nggak mau berteman sama lokal. Muko tadi. Nggak mau berteman sama lokal. Kau urus dulu. Pulang dulu kau ke ke Banyuwangi kalau nggak mau berteman sama lokal. Postingannya di US padahal di Bali. Iya, gila-gila posting di US. Sampai tiap hari postingannya di US padahal dia ada di Bali. Halu. Maklum baru pertama kali ngerasain pergi dibawa ke Amerika. Baik sayang. Iya kan? Era Trump semuanya serba lama.
Aku apply asylum Desember lalu. Sampai saat ini belum dapat work authorization karena Trump perlama. Iya kan? Dipikirnya gampang untuk dapat paper working permit aja susah di sana itu. Anak-anak aja apply itu setelah 2 tahun baru ada yang dapat untuk bisa biar bisa kerja legal ya, kerja legal loh di Amerika itu. Nggak bisa era Trump itu, zaman dulu loh, belum Trump loh, masih zaman Joe Biden loh, apalagi era Trump sekarang. PP dapat gara-gara ngesong sama Trump. Lekongnya itu doyan cong guys. Lekongnya itu doyan cong. Banyak banget cong udah pernah sama dia. Suka hunting cong. Dia tuh lekongnya tuh suka hunting cong di Bali. Pernah sama Marisa, pernah sama aku, pernah sama temanku Kiki. Banyak. Udah banyak, udah banyak. Doyan ngesong Kenti lagi. Doyan ngesong Kenti deh. Kenti Marisa diesong sama dia. Enggak ditempong, tapi doyan ngesong. Doyan ngesong Kenti lekongnya. Mak, makan dong. Kangen, sehat-sehat malam. Enggak, udah malam banget. Udah malam banget mau makan. Eji ini ngasih baju apa sih? Kebuka mulu. Iya kan? Gedong gak, Mak? Lumi sih, gak gedong-gedong banget. Iya, lekong sekarang udah gak heran. Makanya kayak lekong sekarang ya, peong-peong tuh pamer lekong ya di Bali ya. Pamer-pamer bule. Gandeng kayak ala-ala dicintai. Kita mah ketawa-tawa. Ih, lekong kau doyan ngesong. Ih, lekong kau di kamar nung-nung. Di Bali itu kan perempuan-perempuannya itu kan gila-gila validasi. Kalau udah ngadeng bule, perasaan dia levelnya langsung level up. Peong-peong luntang-luntang di Bali itu, langsung kayak level up. Gua gandeng bule nih, pacar gue bule nih. Dia nggak tahu bulenya itu pada doyan cong. Kita mah yang udah tahu mah ketawa-tawa. Aku waktu itu yang sapa kakak di Seminyak. Halo, Itina. Gap, menurut lu burung DJ Panda gedong nggak? Kok bisa top chair? Enggak gedong, cuma kayaknya penjes. Ya cuma kayaknya penjes aja deh, tapi nggak gedong. Cinere kan jarang gedong. Dia kan orang Cinere kan? Panda itu orang Cinere kan? Cinere mah jarang gedong guys. Sampai mana sih gedongnya orang Cinere? 1001. Cinere itu kalau gedong itu orang Bangka ya. Nih aku kasih tahu. Cinere Singkawang, Cinere Pontianak, Cinere Bangka, ya, Cinere Lampung. Itu rata-rata gedong. Rata-rata gedong. Gedong keras. Jawa dia, Mak. Masa sih Jawa? Emang iya? Jawa. Iya, Chinese desa tapi pinter ngulek, tapi banyak yang jadi, Mak. Ya pinter lah ngulek, karena emang PK kan. Kalau PK emang pinter ngulek, guys. Emang harus ada poinnya. Kalau kalian laki-laki, kalian mau jadi PK, ya. Kalian mau jadi PK atau jadi mokondo, kalian harus punya poin. Apa yang bisa kalian banggakan dari diri kalian nih? Sama halnya dengan perempuan.
perempuan, kalau misalkan dia mau jadi pelakor, dia mau jadi lun-lun, dia mau jadi apa lagi ya, atau dia mau jadi playgirl gitu kan, dia harus punya poin, apa yang bisa buat laki-laki terpikat sama gue nih gitu loh kan. Sama halnya dengan Lekong juga kayak gitu. Kalau misalkan dia pengen jadi PK, dia pengen apa? Jadi kucing miau miau kayak gitu kan, dia harus punya poin. Dia punya poin apa gitu. Pepe Pratunam apa kabar Mage? Pepe Pratunam kabarnya amazing sayang. Amazing, dicintai banyak laki-laki ya. Amazing Pepe Pratunam itu, ya kan? Mana ya? Nggak usah lah. Dicintai banyak laki-laki. Jadi jangan kalian tanyakan kabarnya, jangan kalian ragukan. Karena laki-laki bertekuk lutut, bersujud sembah, ya kan? Dengan Pepe Pratunam tadi. Mak, kucingmu kemarin kok nggak pernah kelihatan lagi, hilang, dicolong. Tumben kalau live, Mak. Aku live tumben. Nggak live disuruh live. Serba salah. Hidup Gaby Vesta tuh serba salah. Aku ceria, katanya kok ceria kali. Kayaknya lagi bagus nih hormonnya, kayaknya lagi bahagia. Aku marah-marah juga salah. Gitu kan, serba salah sama kalian ini. Mau kalian tuh apa? Live salah, nggak live diteror, ditanya. Buat story nanti salah, nggak buat story dicariin. Marah-marah nanti salah, Mak. Yang marah-marah, lu belum suntik hormonnya apa. Giliran orang happy juga salah. Serba salah. Jadi GB Pesta tuh nggak pernah bener di mata kalian. Mak, nggak ke F1 malam ini, harusnya ke F1. Eji pergi. Huru hara lagi nggak ah? Capek aku huru hara. Nggak mau aku. Nggak ada untungnya juga huru hara kan? Nggak ada untungnya juga huru hara. Kalau kalian nyawer gitu kan, Mak, aku sawer kau 50 juta kau huru hara sama ini. Mau aku, iya kan? Kalau nggak ada untungnya juga, nggak ada yang diuntungkan, nggak mau. Cerita dong Kak, dari tadi udah cerita sayang. Ya, dari tadi udah cerita ini. Dari jam 11 aku live ya. Gak main sama Ezi lagi pergi entertain dia ya. Dia entertain. Dia lagi jadi Sister Hong. Mak, pentil Mak Wegom berapa? 3. Ya kan? Aku lapar sebenarnya sih guys, tapi nggak mau makan aku. Udah bosen aku ngomong sama kalian. Kalian nggak bisa gitu. Kalian ganti akun kayak gitu, komen lagi gitu. Bosan aku lihat muka yang komen ini, mukanya ini aja. Tuh. Ini kan? Mukanya ini aja. Bosan aku, malas aku lihat muka kalian. Tidurlah kalian. Sana, suruh laki kalian lagi yang live, masuk ke liveku. Mak, menurut lo Natalie Holzer parodiin orang bunting tuh etis nggak? Siapa yang diparodiin? I don't know. Aku nggak tahu guys. Aku tuh gini loh. Aku tuh tipe orang yang nggak pernah mau tahu
drama-drama, walaupun aku tahu kadang ya, walaupun aku tahu atau keluar di FYP ku, di TikTok atau Instagram gitu kan, yang drama-drama kayak artis Indonesia lah, influencer Indonesia lah, tapi aku berusaha untuk nggak mau tahu, aku skip, berusaha aku skip. Makanya kayak orang kayak nanya pas kalau ketemu aku, "Mak, kasus Nikita gimana?" Nggak urus, kebilang nggak urus, jangan tanya sama aku, ngapain nanya sama aku, bukan urusanku, nggak ada urusanku gitu loh. Kasus skincare kayak kasus apa, nggak ada urusannya sama aku. Gue bilang nggak ada korelasinya sama aku. Jadi aku tuh tipe orang yang aku nggak pernah mau masuk ke dalam drama orang, dan nggak pernah mau masuk mencampuri urusan drama orang lain yang terjadi gitu loh. Dan nggak mau tahu juga, nggak mau tahu, nggak penting juga. Nggak usah tanggapin gosip-gosip artis. Iya, kalian lihat postinganku. Yang aku posting, kalau nggak tentang pemerintahan, tentang orang-orang yang lucu-lucu. Kalau nggak, aku posting-posting tentang kayak yang pencabulan atau apa, yang apa namanya, orang yang di apa, yang nggak dapat keadilan. Yang aku posting, lihat deh di story-storyku. Mana mau aku posting-posting yang artis-artis ini, nggak penting, nyampah. Kalian lihat, pernah nggak aku posting-posting kayak gitu? Enggak kan? Yang aku posting kayak apa? Kasus-kasus pencabulan, kasus-kasus orang kayak apa nggak dapat keadilan, kasus-kasus korupsi, kasus-kasus kayak pejabat tanpa aku sensor, aku kata-katain di situ kan. Kata-katain mereka itu kayak pejabat enjong lah apalah. Nggak takut aku. Tapi aku nggak pernah mau ngurusin artis. Coba Dewi Persik viral. Pernah aku posting dia? Enggak. Siapa lagi viral? Pernah aku posting dia? Aku bahas-bahas? Enggak pernah. Enggak mau. Karena nggak penting, nggak mau aku ngurus-ngurusin artis. Makanya kayak kemarin. Ada siapa lagi? Temanku. Teman circle kita. "Kak, itu gimana ya? Apa namanya? Itu gimana jadinya ya? Kasus Nikita Mirzani ya. Kira-kira bakal diperpanjang nggak?" Aku bilang, si Sylvie, aku bilang, Sylvie, lu ngurusin artis, aku bilang, emang lu dapat apa? Dapat gaji? Aku bilang, lu dengan ngurusin kasus artis, aku bilang, lu dapat gaji, dapat untungnya, aku bilang, lu dapat apanya? Aku bilang kayak gitu kan. "Enggak kak, senang aja." Aku bilang, ngapain senang kalau suatu hal yang lu senang tapi nggak menguntungkan buat lu, ngapain lu pikirin? Sampai ditanya, sampai kak di DM, sampai pas kita ngumpul ditanya kayak gitu. Ngapain? Gue bilang, mau ngapain? Keuntungannya apa gitu? Sampai kalian pikirkan gitu kan, keuntungannya apa? Makanya aku bingung juga. Dunia perdijian lagi nggak baik, Gom. Biarkanlah mereka dengan drama-dramanya. Aku punya drama sendiri. Aku selalu punya drama sendiri. Kalian lihat dramaku. Selalu dramaku unik. Selalu dramaku sendiri. Selalu dramaku tanpa nyentil sana sini. Ya kan? Lihat dramaku. Ya kan? Yang aku drama sama Gili, drama sama siapa? Enggak, aku nggak mau nimbrung di drama orang. Never. Aku fokus dramaku, kayak misalnya sama Sahrul, ya sama Sahrul aja yang aku bahas gitu. Aku selalu punya dramaku sendiri. Aku tidak mau karena dalam dramaku itu aku pengen jadi pemain, aku pengen jadi aktor, aku pengen jadi produser, aku pengen jadi sutradara gitu loh. Jadi aku nggak mau tuh kayak misalkan kayak aku jadi sutradaranya atau jadi produsernya, terus aktor-aktornya aku masukin, atau aku jadi aktornya terus orang lain jadi produserku. Enggak, udah pernah hidupku dulu disetting sama Isa Sega ya, untuk berantem sama Lucinta Luna. Di setting ini, setiap mau posting apa semua dikasih caption, nih posting ini ya, captionnya kayak gini ya, materinya ini ya. Udah cukup, nggak mau lagi. Aku bukan boneka.
Ya, ku bukan boneka. Gak mau lagi, aku gak mau lagi ya. Kalau aku mau drama, ya huru hara, itu dengan konsepku sendiri. Tidak disetting sama siapapun. Tidak diatur dengan oleh siapapun. Si Jin siapa si Jin? Mak kalau lo bunting, lo bakal pertahanin apa? Mak belum pertahanin lah. Aku kalau bunting 12 kali, 12 anaknya aku lahirin. Aku kalau misalkan aku nih, aku perempuan asli, kalau aku perempuan asli, 12 kali kalau aku hamidun, 12 kalinya akan aku besarkan. Akan aku lahirkan, akan aku besarkan. 12-12-nya. Sayangnya, aku nggak dikasih, aku nggak dikasih rahim. Ya, sayangnya aku nggak dikasih rahim sama Allah. Karena Allah tahu nih, kalau aku kasih kau rahim, pasti anak kau banyak kali. Ya kan? Pasti kau pilih lekong ganteng, ya kan? Skin to skin kau bunting kan lagi kau ya. Pasti kata Allah banyak kali anakmu nanti ini. Banyak kali nanti tanggung jawabmu. Makanya aku nggak dikasih rahim. Aku tuh suka anak kecil guys. Aku tuh suka banget sama anak kecil. Makanya teman-temanku tuh pada tahu. Aku tuh kalau udah ngeliat anak kecil tuh kayak anak kecil sama aku tuh seneng. Anak kecil yang sama orang dia bisa teriak-teriak jerit-jeritan bisa tantrum sama aku enggak loh. Jarang anak kecil bisa tantrum sama aku. Anak siapapun itu yang susah nempel sama orang tapi kalau sama aku pasti nempel. Pasti nempel. Dua 12 anak lain bapak. Nggak apa-apa lah. Biar ini kan jadi Angel siapa yang ini yang anaknya beda-beda yang diadopsi itu loh Angelina Jolie kan. Masuk jangan dulu berhenti mak. Masuk jangan dulu berhenti. So apa? Loli Cafe pasti nempel sama Mbak Begum. Tapi emang bener guys, anak kecil tuh kalau sama aku seneng. Pasti nempel. Yuka baik. Dia baik, dia sehat. Dia happy sekarang di Salemba karena ada kipas angin katanya. Gue seneng di sini di Salemba. Yang mau besok dia Yuka di Salemba ya. Gue seneng di Salemba katanya. Kenapa? Ada kipas di sini katanya. Ada kipas. Jadi bisa apa? Bisa bayar kipas, sewa kipas. Jadi dia sewa kipas di sana, sewa kipas per bulan. Jadi nggak kepanasan. Kalau yang waktu di Mabes katanya nggak ada kipas. Nggak kebayang aku di lantai kayak lantai basement nggak ada kipas kayak mana ya. Iya, kalau udah di Salemba udah bisa main HP, bisa sewa kan? Bisa sewa HP. Kamu mau sewa per jam atau sewa per hari, itu bisa. Udah gitu teman-teman udah bisa bawa makanan yang enak-enak gitu loh. Kapan sidangnya Yuko belum tahu. Aku juga belum tahu. Ini makanya aku habis dari sini nanti aku ke Jakarta lagi kan besok dia. Si Kimbal gimana? Si Kim nggak ngerti lah. Aku males guys. Aku udah tahu dia, udah tahu dia jahat. Aku udah bilang. Makanya dari awal aku bilang Yuka udah tahu kan. Aku dari awal tuh udah wanti-wanti. Cuma Yuka ini gimana ya? Polos, dibilang polos. Antara dibilang bego, ya pinter. Polos dia tuh polos. Dia tuh gampang enggak kok Gap. Ini dia ya sama orang ya selalu dia baik kok. Dia sama kayak Diano. Baik kok. Pas udah enggak orang ini begini. Pas udah akhirnya tekan iya ya bener ya. Dia ternyata begini loh kayak gitu loh orangnya. Makanya sekarang udah terjadi, ya udah mau gimana lagi gitu loh. Intinya ya
Ya mau gimana lagi gitu loh, udah terjadi. Dia pun juga bilang ya udahlah Gap, udah terjadi. Aku tuh selalu nasihatin ke Yuke, boleh kalian tanya sama Yuke nanti kalau pas udah keluar. Setiap dia posting apapun aku selalu, Yun, aku bilang kontrol. Aku bilang kontrol, jangan posting, posting yang berlebihan. Aku bilang kayak gitu. Selalu aku suruh kontrol, kontrol. Aku bilang enggak kok kayak begini. Udah. Yang penting kan aku sebagai teman dekatnya dia, aku selalu nasihatin gitu loh. Aku selalu berusaha untuk protect orang-orang terdekatku gitu, siapapun itu. Gitu. Kangen Yuyun, iya kan? Aku udah ketemu sih, udah berapa kali ketemu. Udah 2 kali aku besok dia yang waktu di Mabes. Nanti insya Allah aku ini harus ke Thailand dulu guys. Aku harus ke Thailand meeting sama tim untuk Miss Equality. Abis itu aku langsung balik ke Jakarta dulu. Ke Jakarta besok untuk besok juga di Salemba. Abis itu baru balik ke Bali. Halo, Palangkaraya. Udah, capek aku. Kayak gini-gini aja. Allahu Akbar. Udahlah ya. Udahlah kalian tidur lah. Udah 1:30 pun. Aku juga mau scrolling TikTok. Ya. Besok kita live lagi ya. Iya kan? Iya kan? Jangan lupa kalian follow Miss Yot Capri ya. Karena lusa, ini besok Minggu. Lusa hari Senin itu launching anakku siapa perwakilan Kepulauan Riau. Cantik kali anakku ya. Nanti awas kalian nih 126 nih, aku keselnya kayak gini. Kalian nih komen di DM, komen tuh di komen kalau aku posting apa, komen ya, di like, cek rekening kau Kak. Siapa yang kirim duit emang? Emang ada yang kirim duit? Siapa? Iya kan? Iya. Iya gak sih? Emang ada yang kirim duit? Siapa? Iya kan? Siapa yang kirim duit? Nggak ada bunyi ah. Kalau ada yang kirim duit tuh ada bunyi, neng gitu. Gak ada. Gak ada yang kirim duit. Tuh pengeluaranku. Pengeluaranku per hari ini. Hari ini pengeluaranku 450.000 tambah 162.000 tambah 25.000 tambah 35.000. Pengeluaranku per hari ini. Gak ada yang ngirim duit. Iya ya, coba malam-malam kayak gini kan cek rekening gitu kan. Masuk transferan, gak usah banyak-banyak. 10 juta aja. Ih, happy-nya aku. Live aku sampai jam 3 pagi. Iya kan? Pantang dipancing. Ya namanya juga duit. Ya siapa yang gak mau duit? Ya kan? Tiba-tiba kan cek rekening gitu. Treng gitu. Masuk satu orang 5 juta. Treng, masuk 10 juta satu orang. Treng gitu kan. Live aku. Mak live sampai jam 7 pagi. Live aku. Beneran. Sampai 1 orang yang nonton. Sampai jam 7 pagi. Sisa 1 orang yang nonton baru aku berhenti. Baru aku berhenti live. Iya kan? Ngelunjak kali. Ini namanya hidup.
Iya kan? Mak kalian ini hidupnya segalanya uang sayang, iya kan? Norek cantumin mak. Udah lah, malas aku. Kalian nanti lanjut, mau suruh lanjut live. Aku udah muak aku lihat komen kalian. Udah malas aku lihat komen-komen kalian ini. Kalian di postinganku komen ya. Kalau ada postinganku tuh komen tuh. Postinganku yang terakhir apa? Puji-puji, komen tuh puji. Cantiknya Mak Wegom gitu kan. Cantik kali kau Mak gitu. Karena banyak bule-bule itu ngeliat, kan bule-bule banyak yang tahu akunku yang baru ini kan. Komen. Jadi biar dia tahu kalian tuh, biar orang-orang tuh muji aku di situ. Jangan yang komen hate, jangan yang nge-hate ya. Jangan komen hate, jangan komen yang trans tercantik lah apa. Pasti ku hapus. Jangan suka komen yang pakai trans. Ya, war gitu nggak apa-apa, mereka nggak paham. Karena ini kan masih aku, banyak bule-bule itu masih masuk jebakan Batman yang belum tahu aku. Ada biasa ya. Mawegom ini salah satu trans yang paling feminim. Ada biasa suka kayak gitu kan. Langsung ku delete. Yang komen-komen ada transnya langsung ku delete. Ya, mau kau komen positif pun, komen bagus pun ku delete. Nggak ada. Kalau Mawegom ini warwerwan, nah kan nggak bisa ditranslate. Kan ada translate, pilihan translate itu. Translate. Kalau kau bilang translate, kan langsung di translate-nya pecah lubang aku. Ketahuan. Jangan ada trans-transnya kalau komen. Jangan Trans TV pun jangan. Mereka tahu ada trans-transnya. War gitu aja. War gitu. Nah, nggak apa-apa. Kalian komen di situ kan, Mak Wegom nih war gitu. War yang tetongnya ngondoy, tetongnya sampai jejak ke lantai, jejak ke tanah, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan ada kata trans, ya. Jangan ada kata trans. Udah gitu puji yang cantik-cantik di situ. Komen ya di postingan yang foto yang terakhir itu. Komen yang cantik-cantik. Yang bagus-bagus tapi biar bule tahu, oh dia ini apa namanya, banyak yang suka sama dia gitu. Kayak gitu cantik, banyak yang muji dia. Jangan kalian komen hate, ku blok kalian. Yang hate komen ku blok. Yang komen trans itu ku delete komennya. Gak boleh walaupun pujian. Gak boleh. Jangan pernah ada kata trans kalau komen di postinganku. Ya. Jangan pernah ada kata trans. Ingat. Jangan pernah ada kata trans kalau komen di postinganku. Iya, karena aku kan mancing guys, harus mancing. Kita mancing itu harus pakai umpan yang besar. Ya, sesuatu umpan yang besar untuk mendapatkan ikan paus. Biar kau ditelan. Iya kan? Kalau kau mancing pakai umpan yang kecil, ya kau dapatnya ikan lundu. Tahu kalian ikan lundu? Kalian tahu ikan lundu nggak? Siapa ya di sini yang di kampungnya ada ikan lundu? Tahu kalian ikan lundu? Coba komen yang tahu ikan lundu. Tahu nggak kalian ikan lundu? Bukan ikan teri, ikan lundu. Kalian tahu nggak ikan lundu? Ikan lundu kalau di kampung-kampung itu di sungai yang ada jambannya. Ya, ikan lundu tuh biasa kalau kita ada jamban. Kalau di rumah kampung kan kebanyakan kan rumah zaman dulu kan sungainya jambannya kan di pinggir sungai kan. Jadi kalau kalian pup gitu, plung gitu langsung lundu nyerbu. Brrr, kayak lele. Persis kayak ikan lele, ikan lundu itu. Tapi kecil-kecil segini-gini aja besarnya. Segini-gini aja. Nyerbu ya. Jadi dulu tuh guys, nah aku mau cerita. Jadi aku dulu kan tinggal rumah nenekku, ya. Aku dari umur 7 tahun sampai umur 11 tahun kan tinggal rumah nenekku. Jadi ini tuh jamban. Nenekku tuh toiletnya tuh WC jamban, bener jamban di pinggir sungai. Jadi kita BAB-nya tuh ya pinggir sungai itu jamban. Yang kalau nyemplung, lundu nyerbu gitu. Yang sebesar, bukan lele, dia nggak bisa besar. Dia besarnya cuma sampai segini aja.
Nah terus udah kayak gitu, kadang-kadang ada orang mancing. Bang, kau mancing apa? Mancing lundu katanya. Hah? Ikan lundu? Iya enak ikan lundu ini, rasanya gurih. Ikan lundu dipancing. Kadang-kadang mereka serok pakai apa ya namanya ya? Ancau. Kita bilangnya sana ancau. Ancau tuh kayak jaring buat ngancau. Kita masukin dalam air, ditarik kayak gitu. Masuklah ikan-ikan lundu, kepiting. Kadang-kadang itu dikasih umpan. Kayak gitu. Sampai aku bilang, ih itu kan makan teong. Zaman-zaman aku kecil ya. Aku bilang, ih itu kan makan teong. Kok dimakan lagi sama mereka? Aku nggak mau. Dulu aku nggak mau makan. Aku tuh paling gelian. Ikan lundu. Makanya sekarang aku nggak mau makan ikan lele guys. Dulu aku makan ikan lele. Dulu tuh aku suka ikan lele. Ikan lele ini enak. Aku bilang enak. Apalagi digoreng kering-kering banget tuh. Kering-kering banget sampai kruk kruk kruk. Tulang-tulangnya aku makan. Pas keluar di FYP TikTokku. Emang TikTok tuh kadang-kadang tuh buat orang tuh kadang-kadang yang segalanya dulu yang kita jadi makan. Jadi sekarang tuh kita nggak bisa makan. Segala sesuatu yang dulu bisa bikin kita bahagia. Sekarang jadi bikin kita nggak bahagia. Ya kan emang kayak begitu sekarang kan. Keluar di FYP ku. Ya. Orang miara lele. Atasnya jamban. Atasnya jamban. Jadi pas dia BAB. Itu lele. Nyerbu. Makan. Dari situ aku gak pernah mau. Sampai detik ini aku gak pernah mau makan lele. Gak mau aku. Ih. Merinding tuh. Merinding aku ingat itu. Dia nyerbu teong. Ih. Geli. Gak semua loh mak begitu. Gas lah makan lele lagi endul. Enggak mau aku. Kalau aku miara sendiri aku mau. Kalau aku yang miara sendiri aku mau. Kalau lele dari kayak apa? Bibitnya. Bibitnya ku piara, ku kasih makan. Makanannya benar-benar makanan yang healthy. Atau makanan kayak makanan sisa-sisa kita makan gitu kan. Kita kasih makan ke mereka. Mau aku makannya. Kalau misalkan beli aku nggak tahu itu dapat dari mana. Ya. Apalagi kayak orang apa namanya? Di depan ini di Bali tuh kan. Orang kan mancing di depan apartemenku kan ini apa namanya? Kali kan. Mereka mancing. Terus ketanya, "Bang, mancing di situ ikan apa emang dapat?" Kadang ikan nila, kadang ikan mujair. Dibilang kayak gitu kan. Kadang ikan nila, kadang ikan mujair katanya. Oh, iya. Jadi sekarang tuh guys, aku mau pesan ikan nila atau ikan mujair di apa di Gojek atau di ini. Aku geli, aku takutnya orang itu mancing ikannya dapat, mereka jual ke warung-warung makan, warung-warung makan gitu loh ikan nila sama mujairnya itu. Jadi geli aku, makanya udahlah paling bener ikan laut lah. Paling bener ikan laut deh. Ikan tongkol, ikan kembung, ya kan? Belut Amazon. Ih. Dek kali pas itu. Ada lele makan sayuran kok, Mak. Siapa? Tukul Arwana. Mak ikan lundu sama ikan sapu-sapu mirip mak beda. Ikan lundu tuh mirip banget sama ikan lele, tapi versi kecilnya. Mirip banget sama ikan lele. Plek ketiplek. Saudara dia, saudara. Enggak, aku gak makan belut. Geli aku ikan belut. Aku lebih baik ikan betok. Kalian tahu ikan betok? Ikan betok yang dapat di sawah-sawah. Lebih baik aku ikan betok. Mau aku makan ikan betok yang hidupnya di sawah-sawah. Iya kan? Yang sawah-sawah kalau habis panen. Sawah-sawah habis panen yang pas lagi ada lumpur-lumpur. Nah, mau aku makan ikan betok itu daripada ini ikan lele sekarang. Ikan betok tuh enak guys. Dulu tuh aku sering dimarahin mama aku. Jadi dulu kalau pulang sekolah itu kan pulang sekolah kan kita melewat belakang. Lewat belakang tuh ke sawah-sawah orang. Orang habis panen, kita nyari ikan apa? Ikan betok. Kita nyari ikan betok, udah gitu bawa banyak kan, bawa satu kantong plastik. Udah gitu bawa ke rumahku. "Mak, ikan mak." Udah bajuku udah lumpur, mamaku udah marah. "Mak, dari mana kak?" Kata mamaku, "Lumpur.
Udah kayak gitu, bawa ikan loh, ikan betok. Buat apa nih? Kata bapakku kan nggak makan ikan betok, nggak suka dia nggak makan ikan betok. Buat apa itu? Kata udah kata mamaku, kasih aja, kasih sama orang. Ya udah, kasih sama tetanggaku. Ikan betok aku masih mau makan. Walaupun amis-amis tapi enak itu ikan betok tuh. Ikan betok dibikin ikan asin tuh enak. Udahlah, capek aku ngoceh-ngoceh. Udahlah ya.